Hai Tribuners, selamat sore. Sudah ketemu sama hari Senin lagi ya. Harus tetap semangat dan harus makin semangat karena hari ini Ratu Jati menemani Anda di live travel update Senin 14 Februari 2022. Merencanakan liburan emang seru banget ya Tribuners. Untuk itu, Ratu sudah siapkan beberapa rekomendasi lokasi wisata di berbagai kota di Indonesia hingga tips liburan. Disampaikan secara langsung bersama reporter kami yang tersebar di berbagai daerah. Inilah live travel update selengkapnya. Baik, destinasi pertama kita ke Bali Tribuners untuk melihat pemandangan yang eksotis ke kawasan Bedugul Tribuners. Lokasinya yang terkenal dengan hawa dingin, ini cocok banget buat healing ya. Nah kalau Anda ke Bedugul Tribuners nggak ada salahnya untuk mampir ke Pondanu Cabins by the Lake. Pondanu atau Pondok Dajan Danu. Ini adalah hotel dengan nuansa perkampungan adat Kalimantan, di mana setiap rumah ini memiliki kolong-kolong tinggi. Nah, kalau mampir ke sini, Tribuners, Anda bisa melihat pemandangan Danau Beratan dan pegunungan Batu Karai yang hijau. Katanya pihak hotel juga menyiapkan pertunjukan api unggun loh, Tribuners. Seperti apa ya serunya sudah ada Arini di sana. Selamat sore, Arini. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Arini boleh disampaikan lokasi dari Pondanu ini di mana dan seperti apa sih aksesnya untuk bisa menuju ke Pondanu? Silakan Arini. Oke, untuk lokasi tepatnya, Pondanu ini berlokasi di Jalan Dajan Danu, Candi Kuning, Batu Riti, Bedugul, Bali. Dan aksesnya ke sini tuh mudah banget karena ini berdekatan dengan salah satu tempat pariwisata yaitu Pura Ulun Danu Beratan yang biasa orang-orang kunjungi kalau lagi di Bedugul. Ini sekitar membutuhkan waktu 10 menit dari Pura Ulun Danu. Namun kalau dari arah Kota Denpasar, untuk mencapai Pondanu ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Seperti itu, Ratu. Tadi disebutkan ada banyak sekali pemandangan indah ya yang bisa kita lihat dari Pondanu ini. Boleh digambarkan seindah apa Arini? Oke, untuk pemandangannya di sini itu kita bisa melihat Danau Beratan dan juga Gunung Batu Karu. Nah, tidak hanya pengunjung yang menginap saja, namun bagi pengunjung yang tidak menginap juga bisa datang ke sini. Seperti itu, Ratu. Baik, tadi disampaikan barusan ya, nggak hanya yang menginap aja yang bisa melihat pemandangannya. Nah, boleh disebutkan untuk harga tiket masuk jika kita tidak menginap di lokasi ini, dan kalau kepengen menginap nih, ini boleh disebutkan juga range harganya, Arini? Oke, untuk harga tiket masuknya cukup murah dan terjangkau. Jika Tribuners tidak menginap ke sini, itu hanya membayar 25.000 saja. Itu untuk tiket masuk. Namun bagi Tribuners yang ingin makan dan minum di restorannya, itu bisa membeli tiket yang seharga 100.000, itu sudah bisa ditukar dengan makan dan minum. Namun bagi Tribuners yang ingin menginap di sini, itu terdirikan Pondanu ini adalah penginapan hotel bintang 3 sebenarnya. Nah, untuk tarifnya itu sendiri berkisar sekitar 950 sampai 1 juta per malam. Seperti itu, Ratu. Terakhir, Arini boleh disebutkan ada aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di Pondanu ini? Oke, aktivitas yang bisa dilakukan bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke sini, paling saranin sore hari karena ada pertunjukan api unggun, kemudian kita juga bisa bermain kano, mengitari Danau Beratan, dan juga ada seperti donut by the lake, seperti itu ya, itu bisa kita diisi 5-6 orang. Jadi kita hanya membayar 125.000 bisa mengitari Danau Beratan sekitar 30 menit. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Arini atas rekomendasi lokasi wisatanya. Mungkin terakhir ya Arini, saya ingin tanya untuk adakah tips khusus begitu bagi Tribuners yang kepengen main atau jalan-jalan gitu ke Pondanu Bedugul? Oke, untuk tipsnya mungkin ini kan karena berlokasi di area yang hawa dingin. Biasanya nih kalau di Denpasar itu belum turun hujan, namun di Bedugul ini sudah hujan. Nah, tipsnya siapkan seperti mantel buat Tribuners yang mungkin berkendara roda 2 dan juga jaket ya, karena di situ benar-benar dingin banget. Dan untuk tipsnya yang lain mungkin jangan sampai lupa menerapkan protokol kesehatan. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Arini atas rekomendasi lokasi wisatanya di Bali. Ada Pondanu Tribuners di Bedugul, bisa Anda coba ya. Terima kasih Arini. Kemudian Tribuners Ratu mengajak Anda ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ke pemandian Putri Bilqis yang ada di Dusun Tempe-Tempe, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Konon katanya pemandian ini menjadi tempat pemandian Raja-Raja Bone Tribuners. Selengkapnya sudah ada Kasdar di sana. Selamat sore Kasdar.
Ya, selamat sore rekan Ratu. Baik, Kasdar, bisa dijelaskan seperti apa sih sebenarnya kolam renang Putri Bilqis ini? Ya, baik. Terima kasih rekan Ratu bahwa di Bone ini merupakan daerah tropis yang memiliki banyak wisata alam, diantaranya kolam renang Putri Bilqis yang ada di Dusun Tempe-Tempe, Desa Kalibong, Kecamatan Siblue, Kabupaten Bone. Nah, di sini merupakan sumber mata air yang masih alami, yang kemudian dimanfaatkan untuk dan dijadikan kolam renang yang dulunya konon katanya merupakan tempat permandian bagi raja-raja di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ratu. Untuk fasilitas yang ada di kolam renang Putri Bilqis, ini ada apa saja, Kasdar? Baik, rekan Ratu, bahwa di kolam renang Putri Bilqis ini ada tiga villa yang bisa dimanfaatkan, fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung yang ingin beristirahat. Kemudian ada beberapa fasilitas lain, diantaranya kolam renang dewasa, kemudian ada kolam renang anak, dua buah. Kemudian ada juga dilengkapi dengan toilet ya untuk untuk toilet laki-laki dan toilet perempuan. Jadi pengunjung yang ingin datang ke sini tidak perlu khawatir karena setelah disediakan tempat toilet dan tempat mandi untuk membersihkan diri setelah bermain di kolam renang ini. Begitu rekan Ratu. Kemudian untuk kolam renang Putri Bilqis ini sudah dibuka cukup lama, kemudian kemarin sempat dihantam pandemi, begitu Kasdar, seperti apa kondisinya saat ini? Ya baik Ratu, memang negara Indonesia ya, khususnya di Kabupaten Bone sendiri juga merasakan dampak yang begitu besar akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Akibatnya sejumlah pariwisata juga di Kabupaten Bone tutup pada tahun 2021 lalu, dan pada tahun 2020 lalu, dan akhirnya setahun kemudian kembali dibuka pada Juni tahun 2021 di permandian atau kolam renang Putri Bilqis ini. Ya, kondisinya saat ini masih sepi pengunjung karena juga dibatasi karena mengingat protokol kesehatan yang harus tetap dijaga, dilarang ataupun dihindari untuk terjadi ataupun ada kerumunan di tempat ini berdasarkan regulasi pemerintah. Begitu rekan Ratu. Baik, terima kasih Kasdar atas rekomendasi lokasi wisatanya di kolam Putri Bilqis Tribuners untuk Anda yang berada di Sulawesi Selatan. Terima kasih Kasdar. Terima kasih Ratu. Setelah melihat pemandangan alam yang indah, Tribuners, kita ke kulineran dulu ya, ke kota Solo. Makan mie ayam Tribuners. Nah, kalau biasanya mie ayam ini disajikan dalam mangkok, tapi mie ayam yang ada di Solo Baru ini berbeda karena disajikan di atas hot plate. Mie ayam hot plate Mios ini menyajikan mie ayam yang dihidangkan menggunakan hot plate layaknya steak. Seporsi mie ayam hot plate ini berisi mie, sayuran sawi, dan topping berupa potongan ayam serta jamur. Seperti apa ya rasanya? Sudah ada Sinta dari Tribun Travel di sana. Selamat sore, Sinta. Ya, halo Ratu. Baik, Sinta boleh disebutkan sebenarnya apa sih keunikan dari mie ayam hot plate Mios ini? Silahkan Sinta. Ya, baik Ratu dan teman-teman Tribuners. Jadi seperti namanya, mie ayam hot plate Mios ini menyajikan mie ayam dengan menggunakan hot plate. Jadi hot plate biasanya kan dipakai untuk steak, tapi di sini hot plate dipakai untuk menyajikan mie ayam. Seperti itu, Ratu. Kemudian dalam seporsi mie ayam hot plate Mios, ini boleh disebutkan ada apa saja, mungkin ada pilihan isinya begitu, dan boleh juga digambarkan seperti apa sih penampakan dari mie ayam hot plate ini, Sinta? Ya, baik Ratu.
Dalam seporsi mie ayam hot plate ini berisi mie. Jadi di sini mie-nya itu dengan tekstur yang kecil-kecil, kemudian diberi topping ayam dan jamur yang sudah dipotong dadu, sudah diberi bumbu, kemudian ada sayurnya berupa sawi. Nah, itu untuk seporsi mie ayam hot plate-nya. Begitu, Ratu. Kemudian untuk selain mie ayam hot plate, ada menu apa saja selain itu di mie ayam hot plate Miyos, Sinta? Ya, baik Ratu. Meski namanya mie ayam hot plate, tapi di mie ayam hot plate Miyos ini menyajikan beragam menu yang berbahan dasar mie, terutama selain mie ayam hot plate itu ada juga mie ayam biasa, mie ayam kuah seperti itu, ada mie pangsit, mie bakso, ada pangsit kuah, ada pangsit goreng, dan juga ada chicken stick juga, Ratu. Untuk kisaran harganya boleh disampaikan, Sinta, dan sekaligus lokasi serta jam operasional dari mie ayam hot plate Miyos ini. Silakan, Sinta. Ya, baik Ratu. Untuk harganya itu termasuk tergolong cukup terjangkau. Untuk mie ayam hot plate-nya sendiri dibanderol dengan harga 10.000, sedangkan menu-menu lain seperti mie ayam biasa itu harganya 8.000, untuk pangsit kuah dan pangsit goreng itu seharga Rp5.000, chicken stick Rp10.000, terus untuk yang paling mahal itu hanya dibanderol Rp12.000, itu untuk mie ayam komplit. Isiannya mie ayam juga dilengkapi dengan pangsit dan bakso. Pangsitnya itu bisa dipilih baik pangsit goreng ataupun pangsit kuah gitu. Untuk lokasinya ini ada di Jalan Tepi Sawah nomor 1, Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jadi Ratu dan teman-teman Tribuners, lokasinya itu sekitar 8 km dari pusat kota Solo atau sekitar 3 km dari pusat di kawasan Solo Baru. Untuk menuju tempat ini sebenarnya cukup mudah, sudah ada di Google Maps. Tapi kalau untuk Tribuners yang kesulitan, bisa mencari di Google Maps dengan kata kunci Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Nah, nanti dari sana tinggal masuk gang yang ada di seberang rumah sakit itu, Ratu. Lalu untuk jam operasional, mie ayam hot plate Miyos ini buka setiap hari Senin sampai Sabtu, mulai jam 11 sampai jam 7 malam. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Sinta atas rekomendasi wisata kulinernya di Kota Solo. Tribuners, mie ayam hot plate Miyos ini bisa Anda coba. Terima kasih, Sinta. Iya. Setelah ini Ratu akan kembali lagi tentunya Tribuners dengan sejumlah rekomendasi lokasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Gitu ya. Tukang kok. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu Terima kasih Tribuners sudah masih bersama saya Ratu Ciati di Live Travel Update. Kita ke Bangka Belitung, Tribuners. Kalau ke Bangka Belitung, Anda bisa menuju ke Bukit Kejora yang berada di Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Bukit ini masih satu kecamatan Tribuners dengan Bukit Pinter dan Pau. Pemandangan dari bukit ini indah banget loh Tribuners. Dan supaya nggak makin penasaran, kita langsung aja ngobrol dengan Cepi Marlianto dari Bangka Pos. Selamat sore Cepi. Cepi? Ya, selamat sore rekan Ratu. Baik, Cepi, bisa dijelaskan di mana lokasi Bukit Kejora ini berada serta aksesnya nih agar bisa menuju ke Bukit Kejora. Silakan Cepi. Ya, baik. Memang Bukit Kejora ini letaknya tepatnya berada di Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di mana Bukit Kejora ini berjarak sekitar 9,1 km, tepatnya dari alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang ataupun pusat kota Pangkal Pinang. Ini juga relatif terjangkau ataupun dekat sekali dengan pinggiran kota, khususnya di Kota Pangkal Pinang apabila sahabat Tribuners ingin berkunjung ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga akses menuju Bukit Kejora ini juga cukup dekat, di mana Bukit Kejora ini juga terletak sekitar 6,4 km dari Bandara Depati Amir, di mana untuk akses menuju ke Bukit Kejora ini sendiri memang cukup mudah, di mana di sepanjang jalan itu merupakan jalan protokol ataupun jalan provinsi dari Kota Pangkal Pinang menuju Toba Kabupaten Bangka Tengah, begitu kan. Kemudian untuk waktu tempuhnya sendiri nih, berapa lama yang harus ditempuh untuk bisa mengakses bukit ini sampai ke puncak? Baik, memang untuk Bukit Kejora sendiri ketinggiannya cukup relatif rendah, di mana untuk ketinggian Bukit Kejora sendiri sekitar 150 meter dari atas permukaan laut, di mana untuk waktu tempuh bagi pendaki pemula khususnya hanya membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk mencapai puncak bukit ini. Di mana bukit ini sendiri memang cukup terjal, akan tetapi sudah ada beberapa pijakan ataupun tempat trek pendakian yang sudah diberikan oleh pihak pengelola. Di mana setelah di atas nantinya kita akan disuguhkan oleh berbagai macam pemandangan, khususnya pertama hiruk pikuk perkotaan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Di mana dari atas bukit ini juga kita bisa melihat langsung pemandangan yang cukup indah, khususnya pada malam hari, di mana kelip-kelip lampu perkotaan juga terlihat jelas dari atas Bukit Kejora ini. Di samping itu juga kita dapat melihat pesawat terbang mau yang ingin take off ataupun landing, di mana Bukit Kejora sendiri juga dekat sekali dengan Bandara Depati Amir. Selain itu, di atas Bukit Kejora juga kita bisa melakukan camping ataupun perkemahan, di mana pengelola sendiri tidak membebankan biaya bagi masyarakat ataupun pengunjung yang ingin melakukan camping atau perkemahan di atas Bukit Kejora tersebut. Begitu rekan-rekan. Kemudian untuk sarana dan prasarana yang disediakan di Bukit Kejora ini, ada apa saja, Cepi? Ya baik, memang untuk sarana dan prasarana khususnya di Bukit Kejora sendiri memang masih cukup relatif belum memadai,
di mana menurut saya akses menuju Bukit Kejora memang sudah cukup memadai, tapi untuk fasilitas seperti kamar mandi maupun WC dan lain sebagainya memang tempat sampah juga belum ada di Bukit Kejora tersebut. Jadi pengunjung yang hendak mendaki Bukit Kejora sudah semestinya melakukan antisipasi karena di atas juga tidak disediakan kamar mandi ataupun tempat sampah. Akan tetapi pihak pengelola sendiri menyarankan untuk para pengunjung apabila hendak ingin membawa makanan untuk dari ke atas bukit, alangkah baiknya untuk sampah-sampahnya itu dibawa kembali bertujuan turun ke bawah. Di mana di sekitar Bukit Kejora juga bagi khususnya pengunjung dari luar Bangka Belitung yang tidak berkunjung ke Bukit Kejora, untuk akses menuju Bukit Kejora sendiri memang cukup mudah, di mana sekitar Bukit Kejora juga terdapat beberapa hotel yang memang menyediakan penginapan, dan aksesnya sendiri cukup dekat dengan Bukit Kejora, hanya hitungan beberapa langkah saja, begitu rekan-rekan. Kemudian mengingat dari potensinya, ini kalau saya lihat dari tayangan yang sekarang sedang diputar, ini kan pemandangan dari Bukit Kejora sangat indah. Apakah untuk pemerintah setempat begitu, apakah tidak ada keinginan untuk ikut andil dalam pengembangan Bukit Kejora ini, Cepi? Baik, memang dari pemerintah daerah, khususnya dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memang beberapa waktu lalu telah melakukan pengolahan ataupun melakukan pengelolaan dalam destinasi wisata Bukit Kejora tersebut. Di mana di samping Bukit Kejora juga ada Bukit Pau maupun Bukit Pinter yang memang dari ketiganya tersebut memang ketiga bukit tersebut memang sudah dilakukan peresmian ataupun resmi dikelola oleh pengurus setempat, di mana dalam ini kelompok sadar wisata, di mana memang pemerintah sendiri sampai sejauh ini belum menyediakan beberapa fasilitas seperti yang saya sebutkan tadi, seperti kamar mandi dan lain sebagainya ataupun WC, di mana hal itu juga menjadi keluhan tersendiri bagi para pengunjung yang hendak berkunjung ke Bukit Kejora ini sendiri. Maka dari itu berdasarkan hasil wawancara yang saya dapatkan dengan beberapa narasumber yang sempat mengunjungi Bukit Kejora pada hari Sabtu kemarin, setidaknya sebagian masyarakat ataupun pengunjung berharap ada kembali fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setempat, di mana mengingat potensi wisata khususnya di Bangka Belitung memang saat ini banyak sekali yang menarik, terutama tidak hanya pantai, kemudian di Bangka Belitung juga terdapat beberapa bukit dan pegunungan yang memang wajib masyarakat Indonesia kunjungi, begitu kan. Baik, semoga nanti kedepannya bisa segera dibangun ya. Terakhir, Cepi, saya ingin tanya, mungkin bisa dibagikan tips begitu untuk Tribuners, karena kan ini untuk bisa mencapai puncak dari Bukit Kejora kita harus mendaki begitu kan. Nah, boleh disampaikan beberapa tipsnya untuk Tribuners? Ya, untuk tips-tips sendiri sebelum mendaki, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu, di mana memang untuk kondisi bukit ini cukup terjal dengan kemiringan hampir mencapai 50 derajat, di mana memang untuk walaupun cukup terjal, memang pihak pengelola sendiri sudah menyediakan beberapa pakan kaki dan tempat pegangan, di mana pengunjung juga tidak perlu takut akan menuju akses ke puncak tersebut. Untuk menuju destinasi wisata tersebut memang pada hari-hari biasa memang tidak dikenakan biaya masuk, akan tetapi pada hari-hari tertentu seperti akhir pekan atau weekend dikenakan biaya. Untuk tips-tips sendiri sebelum menaiki bukit tersebut, alangkah baiknya kita mempersiapkan beberapa keperluan seperti minum ataupun makanan, karena akses menuju bukit tersebut tidak ada warung ataupun toko yang menyediakan minuman, khususnya di trek pendakian bukit. Baik. Halo, Cepi? Iya. Iya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Cepi atas informasi, rekomendasi lokasi wisatanya dan juga tipsnya ya untuk bisa sampai ke puncak Bukit Kejora. Terima kasih, Cepi.
Berikutnya Tribuners, libur akhir pekan ini biasanya menjadi waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Nah, setelah bergelut dengan rutinitas selama 1 pekan, libur akhir pekan ini menjadi momen terbaik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tentunya ya. Objek wisata alam ini menjadi pilihan tepat karena minim risiko terpapar virus COVID-19 dan satu diantaranya adalah ke Taman Cas Ciscus di Kecamatan Ciseeng, Bogor. Tempat wisata ini dikelilingi pohon-pohon rindang sehingga suasananya terasa sejuk, Tribuners. Dan di tengah-tengahnya ini ada kolam renang kolam pemancingan yang cukup luas. Selengkapnya ada Hieronymus Rama dari Warta Kota di sana. Selamat sore, Rama. Ya, selamat sore Ratu dan para Tribuners. Baik, Rama, boleh disampaikan sebenarnya apa sih keunikan dari tempat wisata Taman Cas Ciscus ini? Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, salah satu tempat wisata yang cukup baru di kawasan Ciseeng, Kabupaten Bogor adalah Taman Cas Ciscus ini. Nah, taman ini baru berdiri atau dibangun sejak 2019 lalu, tepatnya setahun sebelum pandemi COVID-19. Keunikan dari taman ini adalah adanya kolam pemancingan yang cukup besar, dan dengan suasana yang cukup asri di sekelilingnya. Lalu di dekat kolam pemancingan ini ada juga beberapa rumah kecil yang bisa dipakai oleh para pemancing atau wisatawan untuk melakukan glamping atau glamour camping. Nah, ini adalah keunikan dari tempat wisata ini, karena selain bisa untuk mancing, bisa juga untuk glamping ini, dan mancing di sini tidak hanya dilakukan pada siang hari, tapi juga pada malam hari. Jadi di sini wisatawan atau para penggemar mancing bisa memilih apakah dia memilih mancing pada pagi hingga siang hari atau sore hari, atau mancing dari sore sampai pagi berikutnya. Jadi ada 2 jadwal untuk mancing ini, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, selain dari 2 fasilitas ini, ada juga fasilitas untuk tempat bermain anak-anak di sekeliling tempat pemancingan. Jadi ketika orang tua sedang melakukan mancing, anak-anak bisa bermain di berbagai wahana permainan yang tersedia di tempat ini. Demikian laporan saya, Ratu. Baik, Rama, kemudian saya tertarik untuk glamping ya, atau glamour camping. Ini boleh disampaikan ada aktivitas apa saja yang bisa dilakukan saat kita melakukan glamping atau glamour camping di Taman Cas Ciscus ini, Rama? Nah, sebenarnya aktivitas untuk glamour camping ini hanya menawarkan paket menginap dan juga menikmati suasana hening dan sepi di tempat ini, karena di sekelilingnya itu masih banyak pohon dan juga kebun-kebun yang cukup luas. Jadi untuk sementara selama masa pandemi ini, pengelola belum bisa menawarkan berbagai aktivitas yang lebih jauh untuk kegiatan outdoor. Nah, untuk sementara selain menginap di situ, juga ada tempat untuk camping tadi. Jadi bukan tempat untuk mancing tadi. Jadi bagi wisatawan yang mancing malam, nanti dia bisa menginap di rumah-rumah kecil yang disiapkan di tempat wisata ini. Demikian, Ratu. Kemudian, Rama, untuk wisatawan yang datang berkunjung ke Taman Cas Ciscus ini, boleh disebutkan dari mana saja? Baik, Ratu, berdasarkan wawancara saya dengan beberapa orang pengunjung di tempat ini, wisatawan yang berkunjung ke sini tidak hanya datang dari Kabupaten Bogor saja, tapi juga dari Jakarta dan wilayah Jabodetabek lainnya. Nah, menurut mereka tempat wisata ini bagus, selain karena tenang, juga asri, dan juga untuk para pemancing ini sangat ideal karena tempat untuk memancingnya itu
cukup luas sehingga tidak perlu berdempet-dempetan. Jadi untuk masa pandemi COVID ini, tempat ini sangat ideal karena bisa menjaga jarak, tidak terjadi kerumunan. Dan beberapa dari mereka itu ada yang datang dari Ciputat, terus dari Parung Panjang, dan juga wilayah-wilayah di sekitar Jakarta. Demikian, Ratu. Terakhir, Rama, untuk harga tiket masuknya boleh disebutkan, serta bila ini ingin memancing begitu dan juga menikmati fasilitas-fasilitas lain, apakah ada tambahan harga yang harus dibayarkan? Rama, silahkan. Baik, Ratu. Untuk tiket masuknya itu setiap pengunjung dikenakan tarif Rp5.000. Lalu untuk parkir sepeda motor 5.000, parkir mobil 10.000. Lalu untuk mancingnya sendiri itu 50.000 per orang, baik mancing pada siang hari ataupun malam hari. Sementara untuk glamping dikenakan tarif 100.000 per rumah. Nah, untuk para wisatawan, selain bisa camping di sini pada malam hari, juga tersedia fasilitas untuk karaokean. Jadi saat sedang bosan untuk mancing, wisatawan bisa menghibur diri dengan bernyanyi-nyanyi dengan fasilitas yang tersedia. Selain itu ada juga kafetaria untuk makanan dan minuman saat lapar. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Rama atas rekomendasi lokasi wisatanya yang ada di Bogor ya, Taman Ciscus Tribuners. Tadi Rama juga sempat melakukan wawancara dengan warga Parung Panjang bernama Edo, serta warga Ciputat, Jakarta Selatan bernama Hadi. Berikut liputannya untuk Anda. Tinggal di mana, Bang? Parung Panjang. Oh, Parung Panjang? Ya. Lumayan jauh juga ya? Lumayan sejam di sini. Pak, biasa mancing ke sini, Ciscus? Ya, sering lah, tiap malam minggu, kalau enggak hari minggu ya siangnya. Itu pilihan untuk mancing ke sini alasannya apa, Pak? Ya, karena cari hiburan aja. Nah, kalau ikannya cukup banyak atau gimana? Ya, cukup banyak ikan. Kalau ikan kan yang kemarinnya kan belum tentu naik. Biasanya datang mancing ke sini sama siapa, Pak? Sama temen sih, berdua. Berdua? Ya, kadang berlima. Kalau yang satu ntar nyusul kayaknya, lagi di jalan. Nah, ini kalau biasanya datang mancing malam atau siang? Biasanya sih siang. Kalau hari ini sih pengen malam. Pengen malam ya? Selama ini belum pernah malam? Baru 2 malam sama ini. Kalau mancing siang sih sering. Hampir udah 3 bulan, 4 bulan lah. Tiap hari minggu aja. Dapat banyak biasanya kalau mancing siang? Lumayan sih, dapat 3 kilo, 4 kilo. Pak, sering mancing ke sini, Pak? Sering. Alasan milih mancing ke sini apa, Pak? Ya, tempatnya enak aja. Enak ya? Ya, suasananya enak aja. Suasananya ya sepi ya. Udah berapa kali, Pak, ke sini mancingnya? Ada kali sekitar 5-6 kali. Sendiri apa sama teman? Sama teman, terus sendiri. Ya, pas teman gak bisa ya sendiri. Nah, ini tempatnya enak, terus lapaknya juga bebas, ikannya juga besar-besar. Kalau lagi mujur ya dapatnya juga lumayan, bagus dah. Ya. Kalau fasilitasnya, Pak, fasilitas selain untuk mancing? Fasilitas sih biasa aja ya, standar aja. Cuma tempatnya enak aja, alami. Pasti udah nggak asing ya sama yang namanya Jakarta Game Center atau JGC, Rawabening, Jakarta Timur. Di tempat ini ada banyak jenis batu hias yang diperjualbelikan Tribuners, seperti safir, ruby, ada kalimaya, kecubung, bacan, dan lain-lain. Sempat booming di tahun 2014-an, lalu seperti apa nasibnya sekarang? Sudah ada Pebi Adeliana di sana. Selamat sore, Pebi. Selamat sore, Ratu.
Baik, Pebi, JGC ini kan dikenal sebagai salah satu pusat penjualan batu akik di Jakarta. Boleh disampaikan seperti apa suasana di sana, Pebi? Iya, Ratu, memang sebagai kota metropolitan Jakarta punya banyak destinasi pusat belanja begitu ya. Nah, selain menawarkan berbagai kebutuhan sehari-hari, ada juga beberapa destinasi perbelanjaan yang menawarkan produk lain seperti misalnya hobi atau kegemaran begitu. Nah, bagi para penggemar batu akik nih di Jakarta ada pasar yang memang sudah dikenal sebagai spesialis penjualan berbagai batu hias atau batu akik begitu, yaitu Jakarta Games Center atau JGC Pasar Rawa Bening di Jakarta Timur. Nah, jadi lokasinya ini berada tepat di seberang stasiun Jatinegara, kawasan Jakarta Timur, di mana di sini ada banyak sekali berbagai jenis batu akik yang diperjualbelikan begitu, Ratu. Nah, seperti misalnya ada jenis ruby, kemudian juga ada kalimaya, ada kecubung, dan beberapa jenis batu lainnya, mulai dari yang kualitasnya rendah sampai kualitas tinggi yang harganya juga puluhan juta begitu. Nah, saat berkunjung ke sini tepatnya pada hari Minggu kemarin begitu, saya sudah datang langsung. Memang banyak sekali pedagang batu khususnya pada bagian lantai dasar begitu. Nah, di mana mereka menawarkan banyak varian batu dengan harga dan juga kualitas yang berbeda-beda begitu, Ratu. Kemudian melihat trennya saat ini, Pebi, seperti apa peminat batu akik sekarang di mata para pedagang di sana, Pebi? Ya, memang seperti yang diketahui bahwa batu akik sendiri sempat mengalami tren yang tinggi begitu peminatnya pada sekitar tahun 2014 hingga 2015 begitu. Namun pamornya juga menurun pada tahun-tahun berikutnya. Nah, hal ini ternyata juga mempengaruhi minat kunjungan konsumen ke Pasar Rawa Bening di Jakarta Timur ini. Nah, memang menurut pantauan saya ketika saya berkunjung ke sana, banyak pedagang batu yang ramai begitu di bagian lantai dasar saja, sementara untuk bagian lantai atasnya, yaitu lantai 1 dan juga lantai 2, lebih banyak toko yang tutup dan juga gelap seperti pantauan yang saya sampaikan melalui video tersebut begitu, Ratu. Nah, memang sebenarnya pasar ini memiliki beberapa lantai. Pada lantai dasar terdapat sejumlah pedagang batu dan juga perhiasan pelengkapnya seperti cincin ikatnya begitu. Kemudian juga pada lantai 1 banyak yang toko-toko yang tutup dibandingkan yang buka. Sementara untuk lantai 2 sendiri didominasi oleh beberapa kios yang menjual obat-obatan, begitu, Ratu. Nah, memang meskipun sepi pembeli, namun menurut wawancara kami kepada salah satu pedagang di sana, memang tren batu akik di masa kini sudah mulai mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar tahun 2016 atau 2017 begitu, Ratu. Nah, salah satunya diakui oleh Wahyu, salah satu pedagang yang sudah mulai membuka kios di pasar tersebut sejak tahun 2010 lalu. Nah, ia pun sempat merasakan nih masa kejayaan batu akik di tahun-tahun 2014. Namun menurutnya meskipun pasar Rawa Bening ini sepi pembeli, namun saat ini peminat atau konsumennya sudah mulai bergeliat lagi atau sudah mulai ramai kembali jika dibandingkan tahun 2016 dan 2017 silam begitu. Ia pun juga berharap agar tren batu akik kembali bergeliat lagi seperti sebelum-sebelumnya, Ratu. Kemudian untuk harganya, harga pasaran batu di sana ini boleh disebutkan, Pebi? Kemudian saat ini tadi disebutkan ya, sekarang sudah mulai bergeliat lagi nih untuk pecinta batu akik. Lalu untuk batu yang sekarang paling banyak dicari oleh masyarakat ini batu jenis apa, Pebi? Ya, memang untuk Tribuners, khususnya yang penggemar batu akik, bisa datang ke sini untuk mencari jenis batu yang disukai dan juga mungkin biasanya mereka memiliki karakter unik, mulai dari kilauannya, kemudian juga warnanya, dan juga kualitasnya yang berbeda-beda begitu, Ratu. Nah, di pasar ini memang ada banyak jenis variasi batu yang ditawarkan seperti yang sudah tadi saya jelaskan, mulai dari yang kualitasnya rendah sampai yang kualitasnya tinggi. Harganya pun dari yang kualitasnya rendah itu ada yang sekitar 50 ribuan dan juga ada yang harganya sampai puluhan juta rupiah begitu.
Nah, di salah satunya juga saya berkunjung ke kios yang ada di sini, namanya adalah Rista Permata yang berada di lantai dasar Jakarta Gin Center. Nah, di sini menjual banyak jenis batu hias dengan kualitas tinggi, misalnya ada ruby, kemudian juga ada kalimaya, ada geok Burma, ada juga kalimaya Afrika begitu. Nah, untuk harganya di sini karena memang menjual batu kualitas tinggi, harganya untuk batu ruby itu yang paling murah, dibanderol seharga Rp60.000 per piece-nya untuk ukuran yang kecil begitu Ratu. Nah, sedangkan untuk kalimaya Afrika dibanderol seharga Rp100.000 per kerat. Untuk ukuran yang besar atau sekitar Rp250.000 per buahnya untuk ukuran yang kecil. Memang beda-beda, ada yang dijual per kerat, ada juga per karat begitu, ada juga yang dijual per buah. Nah, ini yang membedakan adalah besaran batunya. Biasanya untuk batu yang kecil atau yang dijual seharga satuan begitu, misalnya tadi Rp250.000 per buah, itu memiliki berat yang sama atau ukuran yang sama. Sedangkan yang dijual per karat itu biasanya memiliki berat yang berbeda-beda. Untuk satu buah batu bisa mencapai 7-10 karat begitu Ratu. Nah, sementara untuk jenis batu yang banyak dicari, memang saat ini peminat masih banyak di jenis batu bacan dan juga kalimaya begitu. Baik, kemudian terakhir Feby, kalau Tribuners nih kepengen mampir ke JGC gitu, seperti apa aksesnya dan jam operasionalnya? Disampaikan, Feby, silakan. Iya Ratu, memang lokasi Jakarta Gin Center ini berada di Jalan Raya Bekasi Barat, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, tepatnya tidak jauh dari Stasiun Jatinegara. Nah, jadi kalau Anda pengguna KRL nih bisa turun di Stasiun Jatinegara dan juga berjalan kaki tidak terlalu jauh begitu. Dan juga mungkin untuk pengguna kendaraan, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4 bisa memarkirkan kendaraannya di basement parkir pasar tersebut. Namun memang perlu diketahui karena wilayah daerah sini merupakan daerah yang cukup macet begitu, jadi memang direkomendasikan untuk menggunakan kendaraan roda 2 atau menggunakan kendaraan umum begitu Ratu, karena lebih efisien dan menghemat waktu juga. Nah, karena memang ini merupakan pasar, tidak ada tiket masuk, namun Anda hanya perlu menyiapkan biaya untuk parkir saja begitu. Nah, sementara untuk jam operasional sendiri mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore sebetulnya untuk area pasar sendiri, namun menurut pedagang kawasan pasar tersebut baru ramai sekitar pukul jam 9 pagi gitu. Baik, terima kasih Feby atas informasi dan rekomendasi lokasi belanjanya ya. Tribuners yang pecinta batu akik boleh main-main ke JGC. Terima kasih Feby. Baik, Tribuners, itu tadi sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan akhir pekan nanti ya. Karena masih di tengah pandemi, kembali Ratu mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku, Tribuners. Saya Ratu Sejati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya.